Selamat pagi, Profesor, Dokter, dan panitia. Saya akan mempresentasikan final paper saya yang berjudul Kekuatan Isokinetik Interfleksi Verse dan eversi yang menurut merupakan prediktor dengan berlangsung sejak degenerasi pasca 1 tahun rekonstruksi arterial cruciate ligament. Penaluan, jadi ruptur ACL bukan coba yang sering kita jumpai dengan angka kejadian adalah 5 hingga 8 per 10.000 individu, di mana penggunaan graf untuk operasinya adalah menggunakan tendon hamstring, autograf PTB, dan autograf tendon peroneus longus. Tendon peroneus longus merupakan salah satu autograf yang sering digunakan karena mobilitas kondrosit yang lebih rendah. Pada pengamatan penulis, penggunaan peroneus longus sebagai graf visual tidak selalu memberikan hasil yang baik, di mana salah satu kekhawatirannya adalah penurunan dari kekuatan plantar fleksi dan eversi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kapabilitas regenerasi PLT pasca rekonstruksi ACL dan kaitannya terhadap fungsinya. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penurunan kekuatan isokinetik plantar fleksi verse, dan yang kedua adalah eversi merupakan prediktor regenerasi tendon peroneus longus sebagai donor set pasca 1 tahun rekonstruksi ACL. Tujuannya adalah untuk menganalisis kaitan antara regenerasi dengan luaran fungsionalnya pasca 1 tahun operasi. Tujuannya khusus adalah untuk yang pertama adalah membuktikan penurunan kekuatan isokinetik plantar fleksi verse, dan yang kedua adalah eversi merupakan prediktor regenerasi tendon peroneus sebagai donor set pasca 1 tahun rekonstruksi ACL. Manfaatnya jadi dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kaitan regenerasi dengan kekuatan fungsionalnya. Kemudian memang praktisnya apabila terbukti sebagai satu prediktor kekuatan isokinetik ini, jadi dapat menyingkirkan pemisahan MRI sehingga tidak diperlukan lagi. Kemudian kakak berpikir adalah cedera ACL, kemudian dilakukan operasi ACL menggunakan peroneus graft, kemudian didapatkan regenerasi dengan proses penyembuhan seperti inflamasi, proliferasi, dan remodeling dan sel-sel yang terkait, dan tidak regenerasi terjadi karena suatu degenerasi dari sel-selnya, penurunan vaskularisasi, dan penurunan proliferasi fibroblast. Kemudian kita nilai regenerasi ini dari pemeriksaan MRI dan luaran fungsional kita dapatkan berdasarkan pemaksaan isokinetik plantar fleksi verse dan eversi. Maka konsepnya adalah pengambilan tendon peroneus sebagai autograf, kemudian dikaitkan dengan regenerasinya berdasarkan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, kemudian terjadi suatu kita lakukan pemeriksaan luaran fungsional didapatkan kekuatan plantar fleksi verse dan eversi engkong. Hipotesanya adalah kekuatan isokinetik plantar fleksi verse dan eversi merupakan prediktor regenerasi tendon peroneus longus sebagai donor set pasca rekonstruksi ACL. Metode penelitian dilakukan adalah menggunakan rancangan case control, di mana case-nya adalah kekuatan isokinetik yang menurun, sedangkan yang kontrol adalah kekuatan yang normal. Kemudian kita telusuri ke belakang bagaimana kaitannya terhadap faktor risiko regenerasi tendonnya. Kemudian tempat waktu latihan dilakukan di Rumah Sakit Sangla, dan populasi adalah semua pasien dilakukan operasi tendon peroneus longus, dan sampelnya adalah yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi. Berikut adalah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, dan di drop out jika pasien meninggal dunia atau terjadi suatu eksklusi selama penelitian. Sisa sampel penelitian yang didapatkan adalah sesuai rumus ini, yaitu masing-masing case adalah 14 sampel dan kontrol adalah 14 sampel. Variabel penelitian adalah variabel bebas, yaitu variabel bebas adalah regenerasi tendon, tergantung adalah kekuatan isokinetik, dan variabel kendali adalah jenis kelamin, nutrisi, faktor morbid, dan gaya hidup. Definisinya adalah ruptur ACL, yaitu didapatkan dari pemeriksaan MRI dengan skala nominal. Gambaran MRI juga kita lihat dari potongan 10 cm dari titik bola, kemudian ukur adalah regenerasi atau tidak berdasarkan skala nominal, dan kekuatan otot peroneus longus juga kita lakukan dengan pemeriksaan dinamometer, menyatakan normal atau menurun berdasarkan kekuatan otot normal dengan skala nominal, dan operasi ACL yaitu operasi. Kemudian prosedur penelitiannya adalah yang pertama kita lakukan pemeriksaan MRI, di mana kita dapatkan jika pada di atas 10 cm dari titik bola dapatkan gambaran peroneus longus dari gambaran aksial merupakan regenerasi. Kemudian dari pemeriksaan kekuatan isokinetik, jadi kita menggunakan dinamometer untuk melihat bagaimana kekuatan plantar fleksi verse dan eversi, dan kemudian kita tentukan dia normal atau tidak berdasarkan tabel-tabel ini. Kekuatan normal sesuai dengan usianya. Kemudian alur penelitian adalah pasien ruptur ACL,
1 tahun kita lakukan analisis sampling fisik, dapatkan sampel, kemudian kita tentukan kekuatannya otot tendonusnya normal atau tidak. Kemudian kita lakukan pemisahan MRI, kemudian kita dapatkan bagaimana regenerasi atau tidaknya. Kemudian kita lakukan hasil dan analisis dan dapatkan kesimpulan. Uji yang dilakukan adalah uji deskriptif dan uji diferensial menggunakan C-square dan didapatkan odds ratio. Kemudian dari hasilnya, karakteristik dari variabel efek pertama yaitu pangkat fleksi, di mana usia, jenis kelamin, merokok, dan BMI itu semua nilai P-nya adalah lebih dari 0,05, di mana hampir sama antara dua kelompok, jadi bisa comparable. Kemudian variabel efek yang kedua yaitu FRC, di mana usia, jenis kelamin, merokok, dan BMI juga memiliki nilai P lebih dari 0,05 sehingga didapatkan antar kelompok hampir sama sehingga kedua kelompok comparable. Kemudian analisis diferensial antara kekuatan isokinetik mantar fleksi rate dan regenerasi antara KIS dan kontrol didapatkan nilai P adalah 0,022 dengan ratio adalah 6,6. Dan analisis diferensial pada kekuatan isokinetik eversi yang menurun dan normal dibandingkan dengan regenerasinya didapatkan nilai P adalah 0,002 dengan odds ratio adalah 15. Kemudian dari pembahasannya, dari karakteristiknya antara dua kelompok masing-masing variabel efek atau versi dan mantap flexible frame memiliki karakteristik yang hampir sama sehingga kedua kelompok itu comparable. Kemudian dari uji inferensial yang pertama yaitu pelacak flexible frame didapatkan nilai P lebih dari kurang dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan isokinetik mantap flexible frame ini merupakan prediktor terjadinya suatu tendon penis longus yang tidak beregenerasi. Dan ada beberapa penelitian yang sejalan dan berbanding terbalik. Kemudian dari penelitian yang selanjutnya yaitu mengenai isokinetik eversi juga nilai P-nya kurang dari 0,05 di mana bisa disimpulkan merupakan prediktor terjadinya tendon perennius longus yang tidak beregenerasi. Dan juga ada beberapa penelitian yang sejalan dan membanding terbalik. Tapi penelitian-penelitian ini memang tidak ada yang mengaitkan langsung antara regenerasi dengan kekuatan isokinetik. Jadi penelitian itu hanya melihat bagaimana outcome-nya 1 tahun pasca operasi ternyata ada yang kekuatannya melemah dan ada kekuatannya yang sama dengan sisi kontralateralnya. Jadi kekurangan penelitian ini masih menggunakan sampel yang masih cukup kurang, hanya 28, dan parameter yang digunakan untuk menilai isokinetik hanya menggunakan denominator saja dan hanya ada satu pengukuran. Kemudian kesimpulannya adalah kekuatan isokinetik mantap fleksi versus pergelangan kaki merupakan prediktor regenerasi tendon perennius longus sebagai donor sel pasca 1 tahun rekonstruksi ACL. Dan kekuatan isokinetik eversi pergelangan kaki merupakan prediktor regenerasi tendon perennius longus sebagai donor sel pasca 1 tahun rekonstruksi ACL. Sekian dan terima kasih.